Nomor 10. Jiwa Persia yang lebih tua dari jalur sutra. Jauh sebelum Tajikistan menjadi negara modern di Asia Tengah, jauh sebelum perbatasan Soviet membagi wilayah ini menjadi republik-republik yang terpisah, tanah ini sudah menjadi bagian dari salah satu persimpangan budaya tertua di dunia. Tajikistan mungkin terlihat di peta sebagai sebuah negara Asia Tengah yang dikelilingi oleh negara-negara dengan bahasa dan budaya yang sebagian besar berasal dari rumpun Turkik. Tetapi pada intinya terdapat identitas Persia yang sangat kuat. Masyarakat Tajik sebagian besar merupakan penutur bahasa Persia, dan bahasa Tajik memiliki hubungan yang sangat erat dengan bahasa Persia, yang secara budaya dan historis menghubungkan negara ini dengan Iran dan Afghanistan. Hal ini menjadikan Tajikistan sebagai salah satu persimpangan budaya paling menarik di Asia Tengah, karena di balik perbatasan modernnya terdapat sejarah yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Selama berabad-abad, wilayah yang sekarang menjadi Tajikistan terhubung dengan beberapa peradaban besar dunia kuno. Para pedagang, pelancong, tentara, cendekiawan, dan tokoh agama melintasi pegunungan dan lembah-lembah ini, menghubungkan Asia Tengah dengan Persia, Tiongkok, India, dan wilayah Timur Tengah yang lebih luas. Jalur sutra yang legendaris melewati kawasan yang lebih luas ini, membawa sutra, rempah-rempah, logam mulia, tekstil, teknologi, agama, dan gagasan melintasi jarak yang sangat jauh. Namun Tajikistan bukan sekadar jalur bagi para pedagang. Permukiman kuno berkembang di sini, kerajaan-kerajaan bangkit dan menghilang, dan masyarakat setempat menciptakan tradisi mereka sendiri sambil menyerap pengaruh dari peradaban di sekitarnya. Wilayah ini mengalami pengaruh dari berbagai kekaisaran kuat, termasuk Kekaisaran Persia Achaemenid, dan kemudian kerajaan-kerajaan Yunani serta Helenistik setelah kampanye Alexander Agung. Selama berabad-abad, berbagai dinasti Iran dan Asia Tengah membentuk kawasan ini, meninggalkan lapisan sejarah yang masih dapat dirasakan dalam budaya Tajik hingga saat ini. Salah satu periode terpenting adalah munculnya Kekaisaran Samanid selama abad ke-9 dan ke-10. Dinasti Samanid membantu menjadikan budaya dan sastra Persia sebagai kekuatan besar di Asia Tengah, dan warisan mereka tetap sangat penting bagi identitas nasional Tajik modern. Ismail Samani, salah satu penguasa dinasti yang paling terkenal, dikenang sebagai pahlawan nasional, dan namanya dapat ditemukan di berbagai tempat di Tajikistan modern. Pentingnya budaya Persia juga dapat dilihat dalam sastra Tajik. Puisi secara tradisional memiliki tempat khusus dalam kehidupan budaya kawasan ini, dan karya-karya para penyair Persia terkenal tetap berpengaruh hingga sekarang. Tokoh-tokoh seperti Rudaki, yang sering dianggap sebagai salah satu pendiri puisi Persia klasik, sangat erat kaitannya dengan warisan budaya yang dirayakan di Tajikistan. Bahkan hingga saat ini, puisi, musik, cerita rakyat, perayaan tradisional, dan kebiasaan keluarga terus mempertahankan hubungan dengan peradaban Persia yang jauh lebih tua. Kemudian datanglah era yang benar-benar berbeda. Kekaisaran Rusia meluas ke Asia Tengah, dan akhirnya Tajikistan menjadi bagian dari Uni Soviet. Pemerintahan Soviet mengubah hampir setiap aspek kehidupan. Kota-kota berkembang, pendidikan menjadi lebih luas, industri dibangun, dan struktur sosial tradisional dipengaruhi oleh modernisasi serta kebijakan negara. Bahasa Tajik sendiri mengalami perubahan besar dalam sistem penulisannya, hingga akhirnya menggunakan alfabet Kiril selama periode Soviet. Namun, meskipun mendapat pengaruh Soviet selama puluhan tahun, Tajikistan tetap mempertahankan identitas budaya yang khas dan berakar pada sejarah Persia. Geografi memainkan peran yang sangat besar dalam mempertahankan identitas tersebut. Tajikistan merupakan salah satu negara paling bergunung-gunung di dunia, dengan sebagian besar wilayahnya didominasi oleh pegunungan Pamir dan rangkaian pegunungan lainnya. Beberapa puncaknya menjulang lebih dari 7.000 meter di atas permukaan laut, sementara lembah-lembah yang dalam, gletser, dan sungai-sungai yang mengalir deras memisahkan komunitas-komunitas yang terisolasi. Selama berabad-abad, pegunungan ini membuat perjalanan menjadi sulit dan memungkinkan banyak komunitas mengembangkan tradisi mereka sendiri secara relatif mandiri. Di beberapa daerah terpencil, adat istiadat, pakaian, musik, makanan, dan struktur keluarga telah bertahan selama beberapa generasi. Saat ini, Tajikistan merupakan negara modern yang merdeka, tetapi identitas kunonya tetap terlihat di mana-mana. Di Dushanbe, gedung-gedung modern, jalan-jalan yang sibuk, universitas, kafe, dan pusat perbelanjaan mewakili masa kini dan masa depan negara tersebut. Namun, pakaian tradisional, tradisi budaya Persia,
Perayaan keluarga, musik, puisi, dan simbol-simbol bersejarah terus menghubungkan masyarakat dengan masa lalu yang jauh. Bepergian menjauh dari ibu kota dan kontrasnya bisa menjadi semakin kuat. Desa-desa pegunungan memperlihatkan cara hidup yang lebih lambat, di mana pertanian, keluarga, komunitas, dan tradisi tetap menjadi bagian utama dari kehidupan sehari-hari. Inilah yang membuat Tajikistan begitu unik. Negara ini telah mengalami peradaban Persia kuno, jalur sutra, invasi asing, ekspansi Rusia, pemerintahan Soviet, dan kemerdekaan, namun entah bagaimana tetap mempertahankan hubungan budaya yang kuat dengan akar Persianya. Tajikistan modern mungkin masih muda sebagai sebuah negara merdeka, tetapi peradaban dan identitas budaya di balik masyarakatnya jauh lebih tua daripada negara itu sendiri. Nomor 5. Tempat alis menyatu menjadi standar kecantikan. Kecantikan tidak pernah sepenuhnya bersifat universal. Apa yang dianggap menarik oleh satu budaya dapat dianggap tidak biasa di tempat lain, dan Tajikistan memberikan contoh menarik tentang bagaimana standar kecantikan tradisional dapat berbeda dari standar yang ditemukan di dunia barat. Dalam beberapa tradisi Tajik dan tradisi Asia Tengah yang lebih luas, alis yang tebal dan bahkan alis yang menyatu, yang umumnya dikenal sebagai unibrow, secara historis dikaitkan dengan kecantikan alami. Sementara banyak orang di berbagai belahan dunia menghabiskan waktu untuk membentuk, menipiskan, atau menghilangkan rambut di antara kedua alis mereka, standar kecantikan tradisional di beberapa komunitas Tajik memandang fitur ini dengan cara yang benar-benar berbeda. Preferensi terhadap alis yang tebal atau menyatu berkaitan dengan penghargaan yang lebih luas terhadap fitur-fitur alami. Alih-alih menganggap alis tebal sebagai sesuatu yang harus diperbaiki, alis tersebut dapat dipandang sebagai tanda kemudaan, kesehatan, feminitas, dan daya tarik. Ini tidak berarti bahwa setiap perempuan Tajik memiliki alis menyatu atau bahwa setiap orang di Tajikistan menganggapnya indah. Standar kecantikan modern sedang berubah, terutama di kota-kota, dan generasi muda dipengaruhi oleh mode internasional, media sosial, televisi, dan tren kecantikan global. Namun, preferensi tradisional tersebut tetap menjadi bagian menarik dari sejarah budaya Asia Tengah. Elemen menarik lainnya dari praktik kecantikan tradisional adalah penggunaan kosmetik alami. Di beberapa bagian Asia Tengah, termasuk komunitas di Tajikistan, tanaman yang dikenal sebagai usma secara tradisional dikaitkan dengan mempercantik alis. Tanaman ini dapat digunakan untuk menggelapkan dan menonjolkan alis, sehingga menciptakan tampilan yang lebih kuat dan tegas. Praktik seperti ini menunjukkan bahwa tradisi kecantikan sering berkembang berdasarkan lingkungan lokal dan keyakinan budaya, bukan mengikuti satu standar global. Namun kecantikan tradisional Tajik jauh lebih dari sekadar alis. Pakaian, perhiasan, rambut, warna, sulaman, dan busana upacara semuanya berkontribusi terhadap penampilan. Pakaian tradisional perempuan Tajik bisa sangat berwarna-warni, dengan gaun panjang yang menampilkan pola dekoratif dan sulaman yang rumit. Setiap wilayah memiliki gaya khasnya sendiri, dan pakaian masyarakat di pegunungan Pamir dapat terlihat sangat berbeda dari apa yang umum terlihat di bagian barat negara tersebut. Pakaian tradisional menjadi sangat penting selama pernikahan, festival, dan perayaan keluarga. Pernikahan di Tajikistan dapat menjadi acara sosial besar yang melibatkan keluarga besar dan komunitas. Musik, tarian, makanan tradisional, pakaian berwarna-warni, dan upacara yang rumit dapat mempertemukan puluhan bahkan ratusan orang. Perayaan ini bukan hanya tentang mode atau penampilan fisik. Perayaan tersebut menjadi kesempatan untuk menunjukkan hubungan keluarga, identitas budaya, rasa hormat, dan tradisi. Bagi banyak keluarga Tajik, kecantikan juga berkaitan dengan karakter. Perilaku seseorang, kebaikan hati, hubungan keluarga, reputasi, pendidikan, dan kemampuan untuk berkontribusi terhadap rumah tangga dapat dianggap sama pentingnya dengan penampilan fisik. Hal ini sangat penting ketika membahas perempuan dalam masyarakat Tajik, karena harapan tradisional sering memberikan perhatian besar pada tanggung jawab keluarga dan pelestarian tradisi budaya. Pada saat yang sama, Tajikistan sedang berubah. Di Dushanbe dan wilayah perkotaan lainnya, anak muda semakin mengikuti tren mode global. Media sosial telah memperkenalkan berbagai gagasan baru mengenai riasan, gaya rambut, pakaian, dan kecantikan. Selebritas internasional dan influencer dapat memengaruhi cara generasi muda memandang penampilan. Namun, standar tradisional belum sepenuhnya menghilang. Sebaliknya,
Standar lama dan baru sering hidup berdampingan. Kontras ini memberitahu kita sesuatu yang penting tentang kecantikan itu sendiri. Tidak ada satu definisi yang berlaku di semua tempat. Fitur yang mungkin ingin dihilangkan seseorang di satu negara dapat dirayakan dengan bangga di negara lain. Penghargaan tradisional Tajik terhadap alis alami hanyalah salah satu contoh bagaimana budaya membentuk cara manusia memandang kecantikan. Dan di balik tradisi kecantikan ini terdapat kisah yang jauh lebih besar tentang identitas, keluarga, dan peran perempuan dalam masyarakat Tajik. Nomor 1, bangsa yang dipersatukan oleh perempuan. Untuk memahami kehidupan sehari-hari di Tajikistan, Anda perlu melihat lebih jauh dari sekadar pegunungan, monumen bersejarah, dan statistik ekonomi negara tersebut, lalu melihat peran yang dimainkan perempuan di dalam keluarga dan komunitas. Tajikistan menghadapi tantangan ekonomi yang serius sejak memperoleh kemerdekaan dari Uni Soviet. Geografinya yang bergunung-gunung membuat transportasi dan infrastruktur menjadi sulit, peluang kerja dapat terbatas, dan banyak rumah tangga sangat bergantung pada uang yang diperoleh oleh kerabat yang bekerja di luar negeri. Migrasi tenaga kerja, khususnya ke Rusia, oleh karena itu telah menjadi bagian penting dari realitas ekonomi dan sosial banyak keluarga Tajik. Ketika para pria meninggalkan negara untuk bekerja di luar negeri, tanggung jawab yang ditinggalkan seringkali jatuh cukup besar kepada perempuan. Seorang perempuan mungkin harus bertanggung jawab membesarkan anak, mengelola rumah tangga, merawat kerabat lanjut usia, menjaga hubungan keluarga, dan terkadang bekerja di bidang pertanian atau pekerjaan lainnya. Di banyak komunitas pedesaan, hal ini dapat berarti menjalankan beban kerja yang sangat besar setiap hari. Pekerjaan tersebut mungkin tidak selalu terlihat dalam statistik ekonomi, tetapi tanpa pekerjaan itu, rumah tangga tidak akan dapat berjalan. Pertanian tetap penting di Tajikistan, terutama di luar kota-kota besar. Keluarga menanam buah-buahan, sayuran, biji-bijian, kapas, dan berbagai tanaman lainnya. Sementara beberapa rumah tangga juga memelihara ternak. Pertanian di daerah pegunungan bisa sangat menantang karena lahan pertanian terbatas dan medannya curam. Air sangat berharga, musim dingin dapat sangat keras, dan transportasi bisa menjadi sulit. Namun, generasi demi generasi keluarga telah mengembangkan cara untuk bertahan hidup dalam kondisi ini, dan perempuan seringkali berkontribusi dalam kerjaan pertanian di samping tanggung jawab rumah tangga mereka. Ini berarti bahwa gambaran tradisional tentang perempuan yang hanya tinggal di rumah tidak sepenuhnya menggambarkan kehidupan di banyak bagian Tajikistan. Perempuan dapat menjadi petani, guru, dokter, pemilik bisnis, pelajar, pegawai pemerintah, pengasuh, ibu, dan pengorganisasi komunitas. Tanggung jawab mereka dapat mencakup hampir setiap bagian kehidupan keluarga. Terutama di daerah pedesaan, perempuan sering menjadi orang-orang yang menjaga rumah tangga tetap berjalan ketika anggota keluarga lainnya sedang pergi. Pendidikan juga telah mengubah peluang yang tersedia bagi perempuan Tajik. Anak perempuan bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke universitas, sementara perempuan bekerja di semakin banyak bidang profesional. Di ibu kota, Dushanbe, perubahan peran perempuan terlihat sangat jelas. Kantor modern, universitas, kafe, bisnis, dan ruang publik menciptakan lingkungan yang dapat terasa sangat berbeda dari desa-desa pegunungan terpencil. Perempuan muda dapat menggabungkan nilai-nilai keluarga tradisional dengan pendidikan modern, teknologi, karir, dan media sosial. Namun, transisi ini tidak selalu mudah. Harapan tradisional masih dapat tetap kuat, terutama di luar pusat-pusat perkotaan utama. Perempuan mungkin diharapkan untuk mengelola tanggung jawab rumah tangga bahkan ketika mereka sedang belajar atau bekerja. Migrasi juga dapat menciptakan tantangan emosional dan praktis bagi keluarga. Ketika suami atau ayah menghabiskan waktu yang lama di luar negeri, istri, ibu, dan kerabat perempuan lainnya mungkin harus membuat keputusan penting dan mengelola rumah tangga sebagian besar seorang diri. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, perempuan tetap menjadi salah satu sumber stabilitas paling penting dalam masyarakat Tajik. Mereka melestarikan tradisi keluarga, membesarkan anak-anak, merawat generasi yang lebih tua, menjaga hubungan antar kerabat, dan meneruskan pengetahuan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selama pernikahan dan perayaan keagamaan atau budaya, perempuan sering memainkan peran utama dalam mengatur acara, menyiapkan makanan, mengajarkan tradisi, dan mempertahankan adat istiadat yang menghubungkan keluarga modern dengan leluhur mereka.
Pentingnya peran mereka menjadi semakin terlihat di komunitas pedesaan, tempat jaringan keluarga dan komunitas tetap sangat kuat. Seorang perempuan mungkin menghabiskan paginya menyiapkan makanan, sorenya bekerja di ladang, dan malam harinya merawat anak-anak atau kerabat lanjut usia. Tanggung jawab ini bisa sangat melelahkan, tetapi sering dianggap sebagai bagian penting dari kehidupan keluarga. Inilah salah satu kontradiksi besar Tajikistan. Negara ini sering digambarkan melalui statistik mengenai kemiskinan, migrasi, pengangguran, dan kesulitan ekonomi. Namun, statistik tidak menunjukkan orang-orang yang menjaga rumah tangga tetap hidup selama masa-masa sulit. Statistik tidak menunjukkan para ibu yang membesarkan anak-anak ketika suami mereka bekerja ribuan kilometer jauhnya. Statistik tidak menunjukkan perempuan yang bekerja di ladang, mengajar anak-anak, merawat kakek nenek, mengelola rumah, dan mempertahankan tradisi. Di balik banyak keluarga Tajik terdapat seorang perempuan yang memikul tanggung jawab yang mungkin tidak pernah muncul dalam neraca keuangan. Ia mungkin tidak memiliki kekuatan politik atau sumber daya finansial yang besar, tetapi ia dapat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup dan masa depan keluarganya. Dan inilah alasan mengapa perempuan sangat penting untuk memahami Tajikistan. Mereka mewakili hubungan antara masa lalu dan masa depan negara tersebut. Mereka melestarikan tradisi yang telah ada selama berabad-abad sekaligus beradaptasi dengan kehidupan modern. Mereka membesarkan anak-anak yang tumbuh di dunia yang berubah dengan cepat sambil mewariskan bahasa, makanan, musik, adat istiadat, dan nilai-nilai keluarga dari generasi sebelumnya. Tajikistan telah bertahan melalui berbagai kekaisaran, pergolakan politik, pemerintahan Soviet, krisis ekonomi, dan perubahan sosial yang sangat besar. Pegunungan mungkin merupakan simbol Tajikistan yang paling mudah dikenali, tetapi masyarakatnya adalah sumber ketahanan terbesar negara tersebut. Dan di dalam keluarga yang tak terhitung jumlahnya di seluruh negeri, perempuan secara diam-diam telah meneruskan ketahanan tersebut, menjaga rumah tangga tetap utuh, melestarikan budaya, dan membantu komunitas bertahan menghadapi tantangan apapun yang akan datang. Tajikistan jauh lebih dari sekadar pegunungan yang menakjubkan dan sejarah jalur sutra yang kuno. Ini adalah negara tempat identitas Persia telah bertahan selama ribuan tahun. Tempat standar kecantikan tradisional menantang segala sesuatu yang kita pikir kita ketahui tentang daya tarik, dan tempat perempuan secara diam-diam menopang keluarga serta komunitas melalui beberapa tantangan hidup yang paling berat. Dari tradisi misterius pegunungan Pamir hingga perayaan yang penuh warna, ikatan keluarga yang kuat, dan ketahanan luar biasa masyarakat biasa, Tajikistan memperlihatkan sisi Asia Tengah yang belum pernah dilihat oleh banyak orang di dunia. Tetapi sekarang kami ingin mendengar pendapat Anda. Bagian mana dari Tajikistan yang paling mengejutkan Anda? Akar Persia kunonya, tradisi kecantikannya yang tidak biasa, atau peran luar biasa perempuan dalam menjaga keluarga tetap bersama? Tulis jawaban Anda di kolom komentar di bawah. Dan jika perjalanan ini membuka mata Anda terhadap sebuah negara yang sebelumnya hanya sedikit Anda ketahui, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Kami menjelajahi negara-negara paling menarik di dunia, budaya tersembunyi, tradisi luar biasa, dan kisah nyata yang ada jauh di luar kartu pos wisata. Terima kasih telah menonton, dan ingatlah, terkadang kisah yang paling luar biasa tersembunyi di tempat-tempat yang paling sedikit dikenal oleh dunia. Sampai jumpa di perjalanan tak terlupakan berikutnya.